Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar hubungan antar garis ya anak-anak. Nah, akan saya mulai. Di situ terdapat gambar titik-titik berulang kali. Apa maksud dari titik-titik tersebut? Ada yang tahu? Nah, ternyata dari kumpulan titik-titik tersebut jika disatukan akan membentuk sebuah garis. Maka apakah itu yang dinamakan dengan garis? Nah, garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Jika titik-titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan akan membentuk garis lurus. Itu adalah pengertian dari garis ya. Selanjutnya akan saya jelaskan lagi mengenai jenis-jenis garis. Yang pertama, ada ruas garis atau segmen garis. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi dua titik. Jadi itu di garis ada titik A dan titik B. Itu dinamakan ruas garis AB dengan penulisan AB ada seret di atasnya. Yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Dengan penulisan itu contohnya ada titik A ya, diperpanjang ke titik B ya. Ketika diperpanjang di titik B, maka bagian B-nya itu ada tanda panahnya. Nah, itu yang dimaksud adalah sinar garisnya. Atau dalam penulisan adalah AB dengan titik A dan bisa diperpanjang B. Jadi B itu masih bisa diperpanjang lagi ya. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu garis lurus. Nah, garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Tadi sudah saya ingatkan, jika dapat diperpanjang maka simbolnya adalah tanda panah. Jadi digambar seperti berikut. Titik A ke titik B, tapi di ujung A dan B masih terdapat tanda panahnya. Ya, itu namanya adalah garis lurus, yang artinya A dan B tersebut masih dapat diperpanjang lagi. Paham pembedanya? Tanda titik dan tanda panah. Kalau tanda titik berarti sudah berhenti, tidak bisa diperpanjang. Sedangkan kalau tanda panah itu masih bisa diperpanjang. Lalu saya lanjutkan. Kita sudah pernah belajar ini. Nah, garis horizontal. Kalian masih banyak yang keliru. Kalau garis horizontal adalah garis yang mendatar. Diingat-ingat, jangan sampai keliru. Selanjutnya yaitu garis vertikal. Garis vertikal adalah garis yang tegak. Nah, ini konsepnya anak-anak kita sudah pernah belajar di tematik, tapi anak-anak juga masih sering keliru. Materi selanjutnya adalah hubungan antar garis. Nah, ini yang paling penting untuk saya ajarkan. Nah, apa maksudnya itu hubungan antar garis? Hubungan antar garis yang pertama dicontohkan pada rel kereta api. Itu ada yang berwarna abu-abu, ada dua garis lurus. Yang artinya dua garis lurus tersebut yaitu digambarkan seperti berikut. Nah, itu tanda panah. Artinya masih bisa diperpanjang. Dua garis lurus tersebut hubungan antar garisnya dinamakan dengan garis sejajar. Jadi dua garis yang sejajar tadi memiliki sifat sebagai berikut. Sifat garis sejajar yang pertama, jarak garis yang berhadapan akan selalu sama. Ingat-ingat. Yang kedua, tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang kemanapun ya. Jadi ini ada contoh dua garis M dan N. Karena tanda panah artinya dapat diperpanjang. Ketika diperpanjang maka tidak akan berpotongan. Nah, itu yang dinamakan dengan garis sejajar. Pasti sama-sama lurusnya. Nah,
garis sejajar yang tadi, contoh yang awal, misalkan saya ganti dengan garis sejajar garis pertama K dan yang garis kedua adalah L. Ini juga tidak akan berpotongan. Nah, hubungan antar dua garis sejajar itu bisa dilambangkan K garis miring 2L. Tergantung hurufnya ya. Kalau hurufnya tadi M dan N ya M garis miring 2N. Yang kedua adalah contoh dari baling-baling. Nah, baling-baling ini diartikan dengan hubungan antar garis yang dimaksud adalah garis berpotongan. Kenapa Pak kok dinyatakan garis berpotongan? Karena antara garis yang ke-1 dan kedua adalah saling memotong. Nah, dimisalkan garis 1 saya bilang dengan huruf M. Dan garis 2 saya katakan dengan garis N. Nah, nanti di titik perpotongannya itu kasih huruf lagi, yaitu huruf O atau huruf yang lain sembarang. Jadi garis M dan N adalah memotong di titik O. Paham? Itu adalah lambang penulisannya. Garis M memotong N di titik O. Nah, yang selanjutnya ada lagi yang memotong. Tapi dalam arti memotong ini yang kedua adalah garis berpotongan yang tegak lurus. Nah, garis berpotongan tegak lurus ini mempunyai ciri-ciri ada sudut siku-siku. Berapa sih sudut siku-siku itu? Sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat ya. Itu ada lambang kotaknya itu yang di siku-siku itu. Nah, dilambangkan P berpotongan siku-siku dengan Q. Itu lambangnya, diingat-ingat. Kalian catat, kalian tulis. Nah, untuk ciri-ciri dari garis berpotongan. Garis berpotongan memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu jarak garis yang berhadapan tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena nanti akan terjadi titik potong. Karena akan memiliki titik potong ya. Contohnya ini ada garis M dan N. Kelihatannya tidak berpotongan. Tetapi karena garis tersebut bisa diluruskan, bisa diteruskan lagi, diperpanjang. Nah, itu seperti itu. Nah, maka akan terjadi memiliki titik potong. Ya. Titik potong tersebut tadi boleh diberi huruf O atau yang lainnya. Selanjutnya jenis garis yang ketiga. Ya, tadi sudah garis sejajar, garis berpotongan. Yang ketiga ini dicontohkan seperti jarum jam pukul 12.00. Nah, dinamakan dengan garis berhimpit. Nah, kenapa Pak kok dinamakan dengan garis berhimpit? Kalian lihat contohnya ya, itu di jarum 12. Nah, karena jarum di pukul 12.00 yaitu garisnya sama alias numpuk ya. Kalau bahasa Jawanya adalah numpuk, maka itu dinamakan dengan garis berhimpit. Nah, misalkan dua garis tersebut saya beri namanya. Yang garis pertama saya tulis dengan garis R. Yang kedua berarti saya tulis dengan garis S. Nah, jadi penulisannya adalah garis R berhimpit dengan garis S. Nah, ciri-cirinya yaitu garis berhimpit memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu saling menempel dan searah. Nah, ini menempel tadi bahasa Jawanya adalah numpuk. Ya, contohnya tadi sudah saya jelaskan pada jarum jam. Nah, itu ada 3 jenis hubungan antar garis. Ada sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Paham? Jika sudah, langsung kita lanjut ke contoh soal. Ya, ini adalah contoh soalnya. Manakah gambar yang menunjukkan garis sejajar? Nah, kira-kira mana jawabannya? A atau B atau C? Gampang kan? Berarti A. Meskipun garis A kita tarik garis lurus tidak akan berpotongan. Kalau B itu apa? Garis berpotongan tegak lurus. Ya.
Kalau C itu garis berpotongan tapi tidak tegak lurus karena arahnya berbeda total ya. Nah, contoh soal selanjutnya. Manakah garis yang berpotongan dari garis M? Garis yang berpotongan dengan garis M. Nah, kira-kira garis apa yang berpotongan dengan garis M? Ada yang tahu? Kira-kira? Nah, ada dua garis yang berpotongan dengan garis M, yaitu garis K dan garis P. Ya, diingat-ingat, itu adalah caranya. Garis K dan garis P berpotongan dengan garis M. Jadi bisa kalian tulis seperti itu. Contoh soal lagi. Contoh soal lebih hot, lebih susah. Hot. Ya. Meli melewati jalan sepanjang 50 meter. Setiap 125 cm, Meli menjumpai tanaman anggrek di sebelah kanan dan kiri jalan. Ada berapa anggrek yang dapat dijumpai Meli sepanjang jalan? Nah, ketika kamu bisa membaca soal tersebut, kamu harus memahami dulu. Ya, sepanjang jalan kanan kiri. Berarti namanya ada jalan, berarti hubungannya adalah dengan garis apa? Sejajar atau berpotongan kalau ada di jalan kanan kiri. Nah, berarti ini namanya adalah garis sejajar. Itu jalan kanan dan ini jalan kiri. 50M sama dengan 5000 cm. Masih ingat kan materi ini M ke CM? Ya, dikasih 02. Ya, dulu kelas 3 pernah saya ajarkan. Nah, selanjutnya setiap 125 cm itu dipotong anak-anak. Dipotong untuk ditanam tanaman anggrek. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui panjang jalannya adalah 5000 cm. Lalu di setiap 125 cm itu dipotongi untuk ditanam tanaman anggrek. Nah, maka tertulis jarak anggrek 125 cm. Kira-kira caranya diapakan anak-anak? Ada yang sudah tahu? Ayo, ditanyakan apanya? Berapa jumlah anggrek di sepanjang jalan? Nah, baru setelah diketahui ditanyakan lalu dijawab. Maka kita bisa menjawabnya dengan cara pembagian. Kanan jalan 5000 dibagi 125 sama dengan 40. Selanjutnya setelah kanan jalan ganti kiri jalannya. Kiri jalannya pun sama karena panjangnya sama. 5000 dibagi 125 sama dengan 40. Nanti setelah itu kanan jalan dan kiri jalan kita jumlahkan. Maka akan ketemu hasilnya 40 tambah 40 sama dengan 80. Nah, itu dia adalah contoh soal dari soal garis, hubungan garis yang sulit ya. Nah, jadi tanaman anggrek yang kita tanam di sepanjang jalan adalah 80 tanaman anggrek. Paham? Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicatat. Semoga videonya bermanfaat. Oke?